Jumpa lagi Jakarta TV. Mencari laptop kelas bisnis yang serius, tapi kok harganya rasanya tinggi, nggak terjangkau. Nah, yang satu ini adalah laptop bisnis yang dirancang serius dan harganya cenderung masih terjangkau. Ya, yang di samping sini adalah sebuah ThinkBook. Tepatnya ini adalah Lenovo ThinkBook 14S Yoga. ThinkBook ini adalah laptop bisnis kelas menengah dari Lenovo yang harganya relatif terjangkau. ThinkBook Yoga adalah ThinkBook dengan form factor laptop convertible atau 2-in-1. Cocok untuk kalangan pekerja yang membutuhkan perangkat komputasi multifungsi sehingga dapat dengan mudah beradaptasi dengan kebutuhan pekerjaan yang beragam. Tentunya laptop ini juga cocok untuk kalangan pengguna biasa yang memang mungkin membutuhkan laptop seperti Lenovo ThinkBook 14S Yoga ini. Oke, kita mulai aja bahas dari prosesornya. Ini adalah Intel Core i7 1165G7, codename Tiger Lake, fabrikasi 10 nanometer, 4 core, 8 thread, TDP operation 12-28 watt, base frekuensi 2,8 GHz dengan boost sampai dengan 4,7 GHz dan 12 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM-nya ini 16 GB DDR4 3200, dual channel dengan konfigurasi 8 GB onboard dan 8 GB lagi ada di SODIMM. Ini berarti kapasitas RAM-nya masih bisa ditambah. Ini khas banget laptop bisnis, masih bisa upgrade. Untuk storage, 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe dan masih tersedia slot M.2 kedua untuk nambah kapasitas storage dengan SSD lagi. Luar biasa, ini laptop 2-in-1 convertible masih bisa nambah SSD. Untuk integrated grafis dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 EU bawaannya. Sementara untuk modul Wi-Fi-nya dia pakai Intel Wi-Fi 6 AX201. Dia pakai Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX tentunya ya. Mendukung multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.1. Untuk operating system, ini Windows 10 Pro untuk unit yang kami uji ya. Nah, bodinya form factor convertible atau 2-in-1. Engselnya ini 360 derajat membuat Lenovo ThinkBook 14S Yoga ini punya 4 mode pengoperasian, yaitu laptop, stand, tent, dan tablet mode. Untuk materialnya dia aluminium yang membuat bodinya jadi kokoh tapi tetap ringan. Dan dia sudah lolos uji ketahanan berstandar militer yang membuatnya terjamin banget durabilitasnya. Untuk warna ini adalah Abyss Blue, ini yang limited edition ya, yang diuji sekarang ini ya. Ada warna lain adalah Mineral Grey, warna yang khas laptop Lenovo ThinkBook. Untuk desain ini masih menggunakan desain khas laptop Lenovo ThinkBook, hanya saja dengan struktur engsel yang diputar 360 derajat. Jadi bentuknya mirip banget sama ThinkBook biasa ya, cuman bisa diputar aja. Khusus untuk bagian punggung layar ini menggunakan warna Abyss Blue dengan 2 ton warna, serta terdapat tulisan ThinkBook di area kanan bawah. Secara keseluruhan, laptop ThinkBook 14S Yoga ini punya penampilan yang khas laptop bisnis yang kelihatannya clean look ya, yang minimalis dan tidak mencolok tapi tetap elegan. Untuk dimensinya, panjangnya 32 cm, lebar 21,6 cm dan ketebalan 1,69 cm. Ini tergolong tipis ya untuk laptop 2-in-1 convertible. Untuk bobotnya, laptopnya 1,5 kg dengan charger 183 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C, jadi dia bisa buat ngecas smartphone juga. Total bobot kalau di bawah-bawah adalah 1,69 kg. Nah, untuk layarnya ini adalah layar touchscreen tentunya ya, 14 inci, resolusinya Full HD 60Hz IPS, color gambarnya 100% sRGB, 300 nits, mendukung teknologi Dolby Vision yang membuat kualitas tampilan jadi lebih optimal lagi nih. Punya permukaan layar glossy, ini wajar sih karena dia pakai touchscreen dan permukaan layar ini dilindungi lapisan Corning Gorilla Glass. Jadi dia punya daya tahan terhadap goresan saat menggunakan jari ataupun stylus. Nah, permukaan gloss ini walaupun emang memantulkan sedikit bayangan ya, tapi dia membuat juga warna yang ditampilkan tuh jadi lebih cemerlang. Sementara untuk bingkai layar memang tentunya udah tipis ya, di sisi kanan dan kiri itu paling tipis. Desain bingkai ini membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 86%. Pada bingkai atas di bagian tengah ada notch-nya yang memudahkan kita untuk membuka layar, dan ini juga adalah tempat untuk kamera 720p 30 fps. Menariknya, tersedia fitur flip to start yang membuat laptop dapat langsung hidup dari kondisi mati cukup dengan buka layar aja. Nah, untuk memudahkan aktivitas menggambar dan menulis, laptop ini juga dilengkapi dengan ThinkBook Yoga Integrated Smart Pen dengan tempat penyimpanan khusus pada bodi. Nah, ini disimpan pada sisi samping kanan bodi laptop.
Tentunya ini membuatnya tidak mudah hilang maupun ketinggalan. Dia memiliki 4096 level of pressure sensitivity, jadi ini mantep banget buat gambar-gambar atau scribbling ya. Baterainya itu akan otomatis diisi ulang saat Smart Pen dimasukkan ke dalam penyimpanan, jadi nggak usah pusing-pusing manual ngecharge ya. Charging selama 15 detik itu menghasilkan daya tahan pemakaian selama 36 menit ya. Sementara itu charging untuk 5 menit itu daya tahannya bisa sampai 48 menit penggunaan. Disediakan juga software Lenovo Pen Setting untuk mengatur fungsi tombol dan memeriksa kapasitas baterai. Nah, untuk audio dia menggunakan 2 speaker dari Harman ya. Arah lubang keluaran suara itu mengarah ke permukaan meja atau ke arah bawah kalau dalam mode laptop ya. Nah, pengaturan audio profile dapat dilakukan di software Dolby Audio. Kualitas suaranya ini cukup lantang dan cukup berkualitas. Untuk konektor dan tombol kita bisa di sisi kiri ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Ini juga merupakan konektor utama saat kalian ngecas laptop dan dia sudah mendukung display out dengan protokol DisplayPort juga. Dia sudah support power delivery juga. Kemudian ada satu Thunderbolt 4. Ini dapat digunakan juga untuk ngecas laptop. Dia memenuhi standar USB 4 juga, mendukung display out dengan protokol DisplayPort juga, support power delivery juga, dan siap dipasangkan dengan perangkat eksternal SSD yang super kencang atau eksternal GPU juga bisa. Kemudian ada satu HDMI, satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps yang sudah support fitur Always On, dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Nah, beralih ke sisi kanan, ini ada pen storage, kemudian ada power button, ada satu micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, dan ada satu Kensington lock slot. Tentunya jenis dan jumlah konektor di laptop ini masih dapat diekspansi lagi ya nih ya, dengan menggunakan aksesoris seperti ThinkPad USB-C dock Gen 2 atau pakai ThinkPad Hybrid USB-C. Nah, untuk keyboard ini masih menggunakan desain dan tata letak tombol khas Lenovo ThinkBook. Disediakan tombol khusus untuk menerima dan menutup panggilan melalui Skype for Business. Ini menyatu dengan tombol F10 dan F11. Tersedia juga tombol service hotkey yang menyatu dengan tombol F9. Saat ditekan, website Lenovo Support akan langsung terbuka dan memberikan beragam informasi seperti status garansi, petunjuk troubleshooting, dan masih banyak lagi. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu backlight warna putih dan 2 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan bisa diatur dengan menekan tombol function plus spacebar seperti layaknya semua laptop Lenovo. Untuk touchpad ini sejajar dengan tombol spacebar. Ini adalah posisi yang menjadi ciri khas laptop Lenovo. Jadi telapak tangan nggak mudah masuk ke bagian touchpad. Dan touchpad ini menggunakan Windows Precision Driver. Untuk sistem biometrik dia menggunakan fingerprint sensor. Posisi sensor ini menyatu dengan tombol power di samping kanan. Sidik jari akan langsung di-scan saat pengguna menekan tombol sehingga tidak perlu lagi nyeken ulang saat di halaman login Windows. Laptop ini dilengkapi juga dengan fitur webcam privacy shutter yang merupakan penutup fisik lensa kamera agar aman dari risiko diintip meskipun webcamnya dihack. Ya, tentunya kamera juga dapat dimatikan melalui software Lenovo Vantage supaya lebih aman lagi. Mari kita masuk ke pengujian performa. Pada laptop ini disediakan menu Power Smart Setting di Lenovo Vantage untuk mengatur mode performa laptop yang pilihannya adalah Intelligent Cooling, Extreme Performance, dan Battery Saving. Pilihan mode performa tersebut juga bisa dipilih dengan Function plus huruf Q, sebagaimana layaknya semua laptop Lenovo. Kita pakai Cinebench ya buat ngetes, dan skor tertinggi dari laptop ini ya tampak mampu mencapai 867 poin di mode Intelligent Cooling, dan ini bisa naik ke 938 poin di mode Extreme Performance. Ini memang bukan skor tertinggi dari sebuah Core i7 1165G7, tapi ini tergolong oke untuk ukuran laptop convertible. Sementara itu untuk performa yang bisa dipertahankan, skornya dipertahankan di sekitar 730-740 poin dalam Intelligent Cooling, dan masih bisa sedikit naik ke 760-770 poin di mode Extreme Performance. Ini adalah sustained performance atau performa yang bisa dipertahankan yang tergolong oke untuk laptop jenis ini. Nah, kalau kita tidak nyolok listrik, gimana performanya? Oke, saat menggunakan tenaga baterai, kita lihat performa prosesor tetap sama kencangnya seperti saat pakai charger, ya. Jadi pakai baterai, performa laptop tetap kencang dan laptopnya tetap responsif dengan mantap. Kita langsung aja masuk ke pengujian performance ya. Dan kami iseng deh pakai Blender 2.92 resolusi 1920x1080 dengan render resolusi di 50%. Kalau kita pakai prosesornya aja, rendering ini selesai dalam waktu 7 menit 59 detik. Lumayan oke sih sebetulnya. Tapi
Kenapa kita pasang ini? Karena kita bisa mencoba eksternal GPU kami yang pakai RTX 2080 Super. Dan hasilnya adalah 47 detik saja sudah selesai. Tentunya ini berkat adanya konektor Thunderbolt. Ya, kalian bisa pakai RTX 2080 Super atau Quadro juga bisa selama kalian punya case eksternal GPU-nya. Nah, kemudian dengan Adobe Premiere Pro CC 2021 gimana? Ya, kita tes dulu pakai 4K 60. Kalau software only itu selesai dalam waktu 20 menit 6 detik, kurang mencukupi kayaknya ya. Kalau kita pakai GPU acceleration pakai OpenCL-nya 17 menit 20 detik. Ini udah lumayan, masih kurang kenceng. Kalau kita pakai external GPU, semua selesai dalam waktu 3 menit 28 detik. Ini baru mantap. Kemudian kalau kita pakai resolusi Full HD, tentunya Full HD 60 ya, 1080p 60. Untuk software only selesai dalam waktu 8 menit 11 detik. Sementara itu ada anomali terjadi pada saat kita pakai OpenCL selesai dalam 8 menit 16 detik. Ya, sayang sekali. Nah, kalau kita pakai external GPU selesai dalam 1 menit 3 detik. Mantap banget, kencang ya. Tentunya kalian pakai laptop nggak cuma buat kerja doang. Siapa tahu mau gaming. Nah, mari kita lihat hasil pengujian gaming dengan Iris Xe Graphics yang merupakan bawaan dari laptop ini. Gimana hasilnya? Lumayan? Mau lebih kencang lagi? Bisa sih. Tancap lagi eGPU-nya dan kurang lebih performanya jadi seperti ini. Oke, gaming tipis-tipis masih oke. Tancap eGPU, gaming kencang-kencang masih bisa juga ya. Nah, kita lanjut ke pengujian storage. Dengan SSD utama kita bisa lihat bahwa pengujian ini menunjukkan si SSD-nya ini kencang banget di 3000-an Mbps baik tulis maupun baca. Ini super kencang sih sebetulnya. Dan untuk SSD kedua, kan ada slot SSD keduanya tuh ya. Kita tancapin SSD yang kencang di situ. Kita lihat bahwa read-nya di 1777 Mbps dengan write di 1717 Mbps. Sepertinya slot M.2 kedua ini bekerja di mode PCIe 3.0 by 2 ya, kali 2. Nggak ada masalah, tetap kencang. Setidaknya dengan laptop ini kalian punya opsi untuk nambah storage ya. Kemudian untuk kemampuan baterai seperti apa? Baterai adalah baterai 60 Wh ya. Brightness 50%, volume 20% pakai intelligent cooling. Kita lihat bahwa video playback 1080p itu selesai dalam waktu 7 jam 5 menit. Dan web browsing dengan Chrome 1 tab itu selesai dalam waktu 7 jam 6 menit. Ini bukan hasil yang luar biasa hebat, cukup oke aja. Sementara itu untuk charging tanpa rapid charging dari 0 sampai 100% itu butuh waktu 2 jam 12 menit. Ini sudah cukup bagus ya. Kalau kita pakai rapid charging jadi lebih cepat ya, di 1 jam 41 menit. Ini cepat banget. Tapi kalau kalian mau perpanjang umur baterai, menurut Lenovo umur baterai itu diklaim bisa diperpanjang dengan mengaktifkan fitur Conservation Mode di software Lenovo Vantage. Ini membuat baterai hanya diisi sampai 55 ke 60% saat charger dicolok terus-menerus. Cocok banget buat kalian yang jarang melepas laptopnya dari charger.
Nah, sekarang mari kita bahas sistem pendinginnya. Laptop ini dilengkapi dengan sistem pendingin dengan 2 buah heat pipe dan 1 kipas berukuran besar. Ventilasi pembuangannya mengarah ke bagian belakang. Untuk suhu kerja, kita load Cinebench R15 lagi ya. Suhu prosesor itu sempat naik di 95 derajat sebentar banget ya saat benchmark pertama kali mulai, kemudian turun ke rentang 70 sampai 77 derajat Celcius. Sementara untuk extreme performance, kita bisa melihat bahwa suhunya itu sempat naik ke 93-95 derajat, kemudian turun dan bertahan di kisaran 75 sampai 80 derajat Celcius. Walaupun kadang masih tetap suka colongan. Ini kayaknya lagi colongan performance, jadi suhunya naik sebentar, 93, turun lagi gitu ya. Tapi hal ini hanya terlihat di Cinebench, yang tentunya Cinebench itu bukan sesuatu yang kalian pakai sehari-hari. Mari kita lihat kalau kita pakai Premiere Pro sisi 2021. Adobe ya. Kita melakukan video ekspor dan di awal pengujian suhu prosesor dan IGP sempat berada di kisaran 64 sampai 65 derajat Celcius, kemudian turun dan stabil di 61 sampai 63 derajat Celcius. Jauh sekali bedanya ya. Jadi untuk penggunaan sehari-hari aman sih selama kalian nggak terlalu banyak main-main pakai Cinebench. Nah, untuk suhu permukaan bodi seperti apa? Area paling panas kami temukan di bagian bodi di atas lubang ventilasi ya. Di sini suhunya ada di kisaran 42 derajat Celcius. Sementara area tombol keyboard paling panas ada di sekitar nomor 3 dengan suhu mencapai kisaran 43 derajat Celcius. Ada keyboard lain tuh suhunya cukup aman di bawah 40 derajat Celcius. Suhu palm rest tercatat di bawah 35 derajat Celcius. Dan ingat, ini hanya terjadi kalau kalian lagi-lagi pakai Cinebench yang mengolah 3D pakai prosesor only. Kalian ngolah 3D akan pakai GPU sih sebetulnya ya, lebih adem juga. Nah, untuk harganya gimana? Ini ada beberapa varian. Untuk yang Core i7 1165G7 RAM 16GB SSD 1TB Windows 10 Pro, ini unit yang kami uji, harganya ada di 20.649.000. Sementara itu untuk Core i7 1165G7 RAM 16GB SSD 1TB dengan Windows 10 Home, itu harganya 18.399.000. Nah, kalau pakai Core i5 yang 1135G7 RAM 8GB SSD 512GB dengan Windows 10 Home itu di 14.775.000. Nah, Lenovo ThinkBook 14S Yoga ini dilindungi dengan garansi selama 1 tahun dengan jenis Lenovo Premier Support. Lenovo Premier Support ini merupakan layanan pelanggan yang paling premium dari Lenovo. Ini membuat pengguna dapat dilayani langsung oleh teknisi asli dari Lenovo secara cepat jika mengalami kendala. Teknisi ahli tersebut akan terus menangani kendala sampai selesai, tidak diganti dengan teknisi yang lain kalau belum selesai ya. Layanan ini juga menyediakan jalur telepon langsung ke teknisi asli dan ini tersedia 24 jam sehari 7 hari seminggu. Layanan ini juga menyediakan penggantian spare part pada keesokan harinya, jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Dan ini tersedia di seluruh Indonesia. Menariknya, khusus untuk pembelian Lenovo ThinkBook 14S Yoga yang menggunakan Windows 10 Pro akan mendapatkan upgrade secara gratis untuk Lenovo Premier Support dari 1 tahun ke 2 tahun. Dan Lenovo ThinkBook 14S Yoga dengan Windows 10 Pro juga mendapatkan garansi ADP Accidental Damage Protection ala Lenovo selama 1 tahun. Sementara khusus untuk Lenovo ThinkBook 14S Yoga dengan Windows 10 Home akan langsung mendapatkan bonus Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta rupiah. Nah, hal yang perlu diperhatikan, daya tahan baterai memang ini nggak istimewa buat laptop keluaran tahun 2021. Harapan kami mendekati 10 jam sebetulnya ya, atau belasan jam bahkan. Untungnya laptop ini punya charger dengan ukuran yang kecil dan bobot yang ringan, jadi tidak ada masalah untuk dibawa terus-menerus. Dan dia juga disupport dengan rapid charging. Sementara dari poin menariknya, ya jelas ini adalah sebuah laptop convertible 2-in-1, bisa jadi tablet, bisa jadi laptop ya. Kemudian prosesornya lumayan oke, mempertahankan performance ya. Kapasitas RAM-nya juga besar dan masih mudah untuk di-upgrade. SSD-nya kencang dan lagi-lagi bisa di-upgrade. Ada tambahan slot M.2, konektor Thunderbolt 4 ada di sini. Performance grafiknya juga oke, tinggal tambah eGPU tambah oke lagi. Lenovo sendiri juga punya loh eGPU yang udah dijual di pasar Indonesia. Nah, suhu kerjanya juga masih dalam kondisi batas aman. Layarnya touchscreen, IPS, 100% sRGB. Siap buat edit foto dan video atau gambar juga bisa ya. Ngisi baterai juga cepat dengan rapid charge. Dan dia langsung dilengkapi dengan Smart Pen yang ada tempat penyimpanan khusus di bodi ya. Fitur keamanannya lengkap, ada Wi-Fi AX, Bluetooth 5.2, garansi kelas atas, Premier Support ini kan. Dan ada garansi ADP untuk yang pakai Windows 10 Pro.
Ya, jadi Lenovo ThinkBook 14S Yoga ini cocok banget untuk kalangan pekerja yang butuh sebuah laptop bisnis multifungsi dengan performa yang tinggi dan fitur yang lengkap untuk menunjang pekerjaan mereka setiap hari yang kian beragam sekarang ya. Tentunya ini juga cocok untuk kalangan pengguna biasa. Buat kita juga cocok nih. Kalau kita memang tertarik dan membutuhkan kemampuan yang ditawarkan oleh si Lenovo ThinkBook 14S Yoga ini. Datang dari kelas ThinkBook laptop bisnis ini ya tergolong terjangkau sebenarnya ya, dan juga mudah didapatkan atau dibeli di toko secara bebas. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.